Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tuhan masih memberi hari yang baru dan nafas kehidupan bagi kita masing-masing, sehingga kita boleh bersukacita untuk memulai tugas-tugas kita hari ini hingga malam hari nanti. Saudara, marilah kita beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan dan yang menyegarkan kita untuk memulai aktivitas kita hari ini. Mari saudara kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini Senin 22 November tahun 2021 dari Ibrani 13 ayat 9a, demikian bunyinya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Sekali lagi, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada penerima dan pembaca surat ini supaya mereka jangan disesatkan oleh berbagai ajaran asing atau ajaran yang menyesatkan. Inilah tujuan daripada surat ini dikirimkan kepada pembaca dan kepada pendengar, supaya mereka hati-hati tidak mau disesatkan oleh ajaran-ajaran asing. Ajaran asing yang dimaksud dalam bagian ini tampaknya mereka mengajarkan bahwa keselamatan tidak cukup hanya melalui atau karya Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya. Artinya, ajaran sesat atau ajaran asing itu mengajarkan kepada orang-orang yang dahulu tidak cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Ajaran asing yang menyesatkan yaitu paham eksternalisme, yaitu yang mengajarkan bahwa penekanan atau keselamatan juga pembenaran itu didapat dari unsur lain yang harus dilakukan oleh manusia. Artinya masih ada lagi untuk membenarkan atau untuk menerima keselamatan itu
dapat dari unsur-unsur lain, yaitu dengan memakan makanan yang dianggap suci. Ada makanan yang suci, ada juga makanan yang haram. Ketika yang haram dimakan seseorang, maka pembenaran dirinya atau keselamatan itu tidak akan dapat diterima. Demikian juga makanan yang tidak najis. Artinya makanan seseorang itu ketika dimakan yang najis, maka dia tidak memperoleh pembenaran ataupun keselamatan dari Tuhan Yesus. Artinya tidak cukup hanya pengorbanan diri Yesus Kristus, tetapi harus juga ada yang dijaga masing-masing, yaitu yang najis atau makanan yang tidak sehat. Inilah ajaran yang sesat itu. Maka penulis daripada kitab ini menuliskan kepada pembaca atau kepada pendengar supaya tidak mau disesatkan oleh ajaran-ajaran asing. Keselamatan kita, saudara-saudara, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkorban, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita agar kita memperoleh keselamatan atau kehidupan yang kekal. Dengan menjaga dari makanan yang najis, maka seseorang akan memiliki iman yang kuat. Artinya, seseorang itu menjaga aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, maka imannya katanya akan bertumbuh dan akan kuat. Sedangkan iman bertumbuh hanya banyak mendengarkan firman Tuhan. Dari pendengaran akan firman Tuhan itulah iman seseorang akan tumbuh dan tangguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sedang ajaran yang benar adalah melalui Kristuslah kita dibenarkan dan didamaikan dengan Allah. Serta hanya oleh kasih karunia Yesus Kristuslah orang percaya diselamatkan. Inilah saudara-saudara firman Tuhan hari ini untuk mengingatkan sampai saat ini juga banyak ajaran-ajaran asing yang menyesatkan kita. Tetapi berdoalah, minta tolong kepada Tuhan supaya kita mengenal ajaran-ajaran sesat itu atau ajaran-ajaran yang asing itu, supaya kita bisa menghindar dari situ. Karena keselamatan itu hanya oleh kasih karunia Yesus Kristus orang-orang percaya diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami terima dan dengar pada pagi hari ini, yang menyegarkan kami dan mengajak kami supaya kami dapat mengenal ajaran-ajaran asing yang menyesatkan iman kami, yang banyak mengajarkan hal-hal lahiriah yang datang dari dunia ini untuk keselamatan seseorang. Namun firman-Mu mengajarkan kepada kami hanya di dalam Yesus Kristuslah kasih karunia dan keselamatan itu datang kepada orang-orang yang percaya. Terima kasih atas firman-Mu ini. Biarlah Tuhan menguatkan kami hari ini hingga malam hari nanti. Jagai kami di rumah ini, jagai kami ketika di jalan dan juga beraktivitas dan juga untuk sekolah anak-anak kami. Jauhkan sakit penyakit, jauhkan kuasa-kuasa kegelapan daripada dunia ini, serta ajaran-ajaran sesat, supaya kami dapat menghindar dari kuasa-kuasa kegelapan ini. Inilah doa kami, yang kami mohon kepadamu Allah Bapa di sorga, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara, saya pendetamu memohon dari gereja ini supaya kita tidak kendor untuk memakai masker agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih.